Percaya kita semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Minggu lepas saya telah menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk mengalahkan pencobaan. Hari ini saya tergerak menyambung kembali khotbah ini. Bahagian kedua, mengalahkan pencobaan. Bahagian yang kedua ya. Kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Dalam buku 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 22. Dikatakan sana, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Seterusnya buku 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Buku 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pancarkan di sana. Buku 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Ajaran dunia dan beberapa orang penyesat berkata bahwa Yesus tidak mati. Itu adalah ajaran yang sesat ya. Mayat dia dicuri. Kamu pernah dengar begini? Dia tidak mati, mayat dia dicuri, orang lain yang mirip dengan dia yang disalibkan. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Jadi jangan kamu percaya. Seperti yang saya katakan minggu lepas bahwa Paskah, kita baru-baru merayakan Paskah. Paskah terdiri daripada 2 perayaan, yaitu Jumat Agung ataupun Paskah, untuk memperingati siapa? Yesus Kristus, kematian Dia, dan juga Easter untuk memperingati kebangkitan Yesus. Tidak boleh hanya merayakan Paskah Jumat Agung saja tanpa merayakan Easter, kebangkitan. Jadi kita merayakan kematian dan juga tidak boleh merayakan hanya Easter, tapi tidak merayakan memperingati kematian Yesus. Mesti kita percaya bahwa Yesus telah mati. Katakan amin. Dan bukan hanya mati, tetapi Dia bangkit pada hari ketiga. Itulah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Jadi, dan jika Yesus telah dibangkitkan seperti saya katakan, dan telah mengalahkan dosa dan maut, maka kuasa kebangkitan Yesus juga bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jadi sewaktu kita merayakan kematian, memperingati kematian Yesus dan kebangkitan Dia, bukan hanya merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan, tetapi juga kebangkitan kita. Amin. Kebangkitan kita daripada kuasa kegelapan, daripada ikatan-ikatan dosa. Dan jika Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan dosa dan maut, maka kuasa kebangkitan Yesus juga bekerja dalam kehidupan kita. Jadi berarti, maksudnya ada arti dia, ada maknanya kita merayakan kebangkitan Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan, karena kita juga dibangkitkan daripada ikatan dosa dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar memiliki jalan pertobatan. Katakan amin. Kita benar-benar setelah Yesus mati dan bangkit, maka kita memiliki jalan pertobatan dan bebas daripada dosa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus bersuruh dalam Matius pasal 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Kenapa Dia meminta orang bertobat? Karena Dia tahu bahwa ada sudah jalan keluar daripada pertobatan itu. Amin. Ada orang cakap begini, Efesus pasal 2 ayat berapa? 8. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan saja. Ya betul, tapi ini definisi ini banyak kali disalah tafsir. Dia masih bermabukan, dia masih berjudi, lalu dia bilang saya diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Itu salah. Kalau kita melihat dalam buku Wahyu pasal 21, 22, orang-orang yang di neraka adalah siapa? Dia bilang orang-orang ilmu sihir, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pemabuk, yang pezina. Maksudnya tidak bertobat. Betul kan?
Jadi jangan bilang kasih karunia Tuhan menyelamatkan saya, lalu kita suka-suka saya bermabuk, kita suka-suka saya berzina, lalu kita masuk neraka. Itu bukan nama dia kasih karunia. Kasih karunia bermaksud kematian Yesus itu membebaskan kita, ada jalan keluar. Artinya kita boleh bertobat. Boleh paham sekarang kan? Kasih karunia artinya kita boleh bertobat. Kalau dulu tidak ada kekuatan untuk bertobat. Tetapi setelah kematian dan kebangkitan Tuhan, itulah Yesus berkata, bertobatlah. Sebab di dalam dia, kuasa kematian kebangkitannya membawa kita dibebaskan, dimerdekakan daripada segala keterikatan yang kita tidak mampu bertobat selama ini. Luar biasa kan? Akhirnya di dalam Yesus kita memiliki pertobatan itu, kemampuan untuk bertobat. Dan juga dalam Matius pasal 3 ayat 2, Yohanes Pembaptis juga menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Jadi maksud pertobatan ini benar-benar di dalam Yesus. Kalau kau percaya pada dia, kau ciptaan baru, betul-betul ada pertobatan. Setengah orang tidak paham sampai dia bilang, saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Walaupun saya masih berdosa, saya masuk surga, bah. Saya diselamatkan, Tuhan tahu hati saya. Tidak. Itulah Yesus berkata, bertobatlah sebab melalui kematian dan kebangkitan dia ada jalan keluar daripada penjara dosa, ketagihan dosa itu, ada jalan keluar dia. Katakan amin. Nah, cuma kita tidak tahu selama ini, tapi jalan dia adalah Yesus Kristus. Kita hanya memperingati setiap tahun, gereja-gereja di seluruh dunia memperingati Paskah. 1 bulan sudah Paskah. Ambil tuh daun sini sana, tidak makan daging. Ya, siapa sebenarnya yang dong hormat sama ini? Selepas itu masih hidup dalam dosa. Artinya apa yang mau dirayakan kalau begitu? Tidak ada pertobatan. Pertobatan kita yang perlu dirayakan selain daripada kematian Yesus. Amin. Jadi kita rasa bangga. Wow, Paskah ini mengingatkan saya, rupa-rupanya ada jalan keluar. Saya boleh bertobat sudah. Sebab itulah saya merayakan Paskah dan Easter. Kenapa? Saya boleh bebas. Saya boleh bertobat. Kalau dulu tiada kekuatan bertobat, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, saya ada kemampuan bertobat sudah. Puji Tuhan. Tiada mau puji Tuhan kah? Itulah sebabnya orang yang baru terima Yesus, dia bersaksi, dia bilang, dulu saya mabuk-mabuk. Betul kan? Dulu saya merokok, dulu saya main judi, dulu saya gangster. Sekarang saya berubah. Kenapa dia berubah? Karena kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Punyalah banyak orang di dunia ini merayakan Paskah, tapi hidupnya tiada kebangkitan. Bikin sedih kan? Merayakan Paskah, ya, terlalu ikutlah peraturan, tidak makan daging, berpuasa, tapi masih bermabukan selepas itu, masih main judi selepas itu, masih lagi tinggu yang kotor-kotor, masih lagi pergi cari bomo. Maksudnya tidak kuasa kebangkitan dalam hidup mereka. Ya, bila ada orang mati, seperti saya cakap, masih lagi dibilang, jaga itu kucing masukkan, nanti kalau dia lompat ini mayat, nanti bangun ini nenek ini bangun ini. Masih lagi percaya, ya. Kalau ada itu waktu hujan, tertunjuk itu apa? Pelangi itu apa bilang? Dusun bilang, beluntung, tertunjuk. Dia bilang, isap itu jari kau, nanti buruk tangan kau. Inilah kuasa kebangkitan. Tiada, masih terikat dengan dunia lagi. Ya. Kalau mau pergi memburu di hutan, mesti mau tapun dulu nasi. Kalau tidak itu buaya, itu ular patuk. Di mana kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Tidak ada. Tapi di sini kamu sudah diajar. Amin. Bahwa kuasa kebangkitan itu artinya kita sudah berpindah daripada kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan, pantang larang itu, kepada kerajaan Yesus Kristus, kerajaan terang. Amin. Itulah luar biasanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab meminta kita, ya, untuk hidup dalam kebenaran dan mempercayai Yesus Kristus. Selalu ada jalan keluar untuk setiap pencobaan. Katakan amin. Sekali lagi, selalu ada jalan keluar untuk setiap pencobaan, kesulitan dan godaan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, kita merasakan suatu pencobaan yang datang terlalu besar, padahal Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Amin. Kemampuan kita sendiri sejak pun kita boleh tanggung, apalagi kalau melibatkan kemampuan Tuhan.
Itulah kita cakap, Sabah boleh, Malaysia boleh, Bapak Richard boleh. Bahkan kita cakap kepada anak-anak kita, kau boleh tuh nak, kau lulus SPM itu. Belum lagi melibatkan Tuhan kan, baru cakap-cakap, kau boleh tuh, kau mampu itu. Dan lulus. Kalau Sabah boleh, Malaysia boleh. Di dalam Tuhan lagi boleh. Amin. Kita luar biasa. Maka tidak ada satu pencobaan yang tidak boleh diatasi. Kita dapat atasi itu. Cuma kita dikelirukan oleh pemikiran kita selama ini yang palan-palan. Betul kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Itu salah. Doktrin yang salah. Alkitab meminta kita, seperti yang saya katakan minggu lepas, lari daripada pencobaan. Katakan amin. Bukan melawan pencobaan, duduk-duduk, pikir-pikir, ya sambil baca Alkitab sambil dicobai. Di dalam Alkitab kita diminta lari daripada pencobaan, bukan lawan pencobaan. Tapi kita diminta lawan iblis. Amin. Melawan iblis dan melawan pencobaan itu tidak sama. Apabila roh jahat, setan datang, kita boleh melawan dia di dalam nama Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tapi kedagingan jangan kau lawan. Kau usir, kau lari saja. Ya. Melawan sebuah pemikiran berdosa, saya masih lagi sampaikan tentang pemikiran karena sangat penting ini. Ini yang mindset pemikiran kita lah yang dihancurkan oleh setan sehingga kita tidak boleh merdeka selama ini. Saya mau kita paham bahwa pemikiran kita adalah medan peperangan setan dan kuasa kegelapan dan kuasa terang. Melawan sebuah pemikiran berdosa hanya menambah perhatian dan memperkuat hal-hal yang salah. Kalau kau mengusir kedagingan, dalam nama Yesus saya mengusir hawa nafsu ini, saya mengusir rokok itu. Kau sebut perkataan rokok balik-balik, makin kau terikat itu. Makin kau terikat. Ya. Siapa di sini terikat minum-minuman keras, jangan angkat tangan. Tapi kalau kau angkat tangan pun tidak salah. Sebab kau jujur. Jangan malu. Amin. Ya. Seringkali kita berkata, gembala, tolong lakukan satu doa pelepasan untuk saya. Doa selalu kita dengar kan, doa pelepasan. Doa pelepasan untuk minuman keras, untuk rokok. Sebenarnya istilah ini tidak boleh dipakai. Ya. Hanya orang yang kerasukan saya mau perlu di doa pelepasan. Yang ketagihan-ketagihan semua ini perlu mindset kau diubah saja sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Melawan sebuah pemikiran berdosa hanya menambah perhatian dan memperkuat hal yang salah itu sendiri. Merangsang godaan. Makin kau ucap, makin kau terangsang godaan kita untuk terdorong menikmati pemikiran itu sendiri. Dengan memikirkan sebuah godaan hanya memperkuatkan rangsangan untuk berbuat dosa. Kau memikirkan walaupun kau disertai dengan doa Tuhan, saya bertobat, saya berjanji yang saya tidak akan merokok lagi. Makin kau cakap merokok, makin kau kebis, makin kau suka itu. Kau usir-usir, bagus jangan kau cakap pasal rokok, kau cakap pasal benda lain. Membuat kita lebih terikat. Sebagai satu contoh, kau berkata saya tidak mau beli barang ini, barang itu. Tapi tiba-tiba ada itu sales kan, yang jalan-jalan itu kan. Bang, tunggu sekejap, dia bilang kan. Tidak. Tapi kau berhenti juga. Tunggu sekejap, ada saya mau kasih. Ini perfume begini. Las, beli juga satu, Bapak Richard. Kenapa kau pada mulanya kau tidak mau beli, tapi kau beli? Sebab kau berhenti. Tidak, Bang, tapi kau berhenti. Kau layan itu orang. Tapi mulut kau mula-mula tidak, kau bilang. Saya tidak mau, tapi kau berhenti. 2 perfume. Nanti Bapak pelajari bilang, macam wangi pula. 3 sudah. Kau bilang kau tidak mau masuk ini market ini, ya. 1 kali keluar terutama istri-istri, 2 bakul, Pak. Beli garam, saya bilang 1 kali keluar bukan garam kan, kiri kanan 2 plastik itu. Pandai ya, Ciko. Garam semua. Demikian juga kalau kau ada satu ketagihan, rokok, kemabukan. Jawabannya bukan puasa.
Jawaban dia adalah setelah kau minta ampun kepada Tuhan, lupakan itu. Jangan cakap lagi pasal mabuk. Jangan cakap pasal rokok lagi. Kau buat benda-benda yang lain. Bebas kau itu. Alihkan diri saja. Macam itu yang sales itu. Jangan kau dekati dia. Kau dekat 4 perfume. Lepas itu dia buat tawaran ada yang terbaru lagi dia bilang. Las. Banyak kau beli. Silap-silap minta nombor telepon lagi kan. Sebab kau duduk. Kau berhenti dan kau dengar. Kau berbual. Lebih baik alihkan saja. Betul kan? Ayub pasal 3 ayat 1. Dia membuat satu keputusan. Dia cakap. Itulah sebabnya Ayub berkata. Aku berjanji tidak akan melihat gadis muda dengan berahi. Maksudnya dia tidak berdoa. Dia alihkan mata dia. Ya. Dan juga dalam Mazmur 119 ayat 37. Daud berkata. Lalukan daripada mataku untuk melihat hal-hal yang hampa. Artinya dia memilih untuk tidak melihat. Dia tidak berdoa. Dia mengalihkan mata dia saja. Buang karen kan kau berdoa. Alihkan saja mata kau. Jangan melihat hal-hal yang tidak betul. Kau keluar daripada sana. Ya, Yusuf melarikan diri daripada istri Potifar. Larikan diri. Dia tidak berdoa. Dia larikan diri. Alihkan ataupun tinggalkan dan jauhkan, ya, jaga jarak, tutup TV buat keputusan. Kalau memang itu menggoda, tutup internet, jauhkan persahabatan yang negatif, left daripada grup yang negatif, bukan sana saja menjadi CCTV. Saya diam, tapi saya lihatlah dong punya perbualan tadi bilang, punyalah bodoh orang begitu. Keluarlah. Daripada itu grup, daripada lihat, dengar, lihat. Saya nampak dong begaduh di sana, saya kasih biar. Apa punya perkataan itu? Bagus lagi budak kecil kan? Orang yang bijak, dia betul-betul lari. Dia betul-betul keluar daripada grup yang negatif. Blok nombor telepon yang tidak betul. Lari, katakan amin. Ini cara dia, ya. Jangan melawan pemikiran negatif. Dan yang berdosa itu. Jangan lawan, jangan doakan. Alihkan pikiran saja. Hanya alihkan pikiran dan perhatian. Kemenangan dan kekalahan itu bermula di pikiran kita. Katakan amin. Kemenangan dan kekalahan bermula di pikiran. Dan kau sendiri yang tentukan. Yaitu dengan kuasa mengalihkan perhatian. Ini yang saya mau sebut. Kenapa kita boleh lakukan ini? Sebab Yesus telah mati dan bangkit. Dia telah mengalahkan maut, sengat maut sudah tidak ada. Cuma sekarang kita perlu alihkan saja. Sudah kalah. Yesus menang sudah. Amin. Jangan melawan pemikiran negatif dan yang berdosa itu. Hanya alihkan pikiran dan perhatian. Ya. Semakin banyak kita memikirkan sesuatu, godaan itu, cakap saya tidak mau buat ini, tidak mau. Semakin banyak kamu cakap yang benda yang sama, semakin terangsang. Saya tidak mau merokok, makin banyak kau cakap, makin kau tak ketagih. Dan kau stres balik, kau putus asa sebab kau balik dalam dosa yang sama. Siapa yang membuat kau jatuh dalam dosa? Bukan setan. Ucapan kau sendiri yang kau cakap saya tidak merokok, tapi kau balik cakap pasal rokok, ketagihlah. Saya tidak mau mabuk-mabuk lagi, inilah terakhir, jangan cakap lagi. Berhenti saja. Makin kau cakap, makin kau tengah tuh brandy. Ataupun ada yang lebih modern lagi. Apa Ibu Doli? Holy ya kamu. Saya brandy pun pernah dulu. Whisky. Belum lagi ya? Oh belum gaji lagi. Semakin banyak kita memikirkan sesuatu, maka semakin kuat pemikiran itu meresap. Kau pikir-pikir, walaupun kau usir, makin kuat pula dia meresap. Itu masalah dia kan? Wah saya tidak mau lagi tengok film lucah. Balik-balik kau sebut, makin meresap. Sebab kau sendiri yang undang dengan ucapan kau. Berakar. Akhirnya bila kau pikir-pikir satu benda, susah mau tidur, sakit kepala, stres dan lemah. Betul kan? Susah mau tidur. Karena kau asik-asik pikir itu saja. Jadi jangan berulang-ulang mengatakan saya akan berhenti merokok, berhenti minum minuman keras,
Saya akan berhenti lihat film lucu, saya berhenti cakap negatif. Jangan. Setelah kau meminta ampun kepada Tuhan, lupakan, tinggalkan, alihkan pikiran. Karena itu hanya akan memperkuatkan dan merangsang godaan untuk berdosa lagi. Itulah strategi iblis merusak hidup kita. Dia tidak boleh rusak kita, dia tawarkan. Apabila kita respon, macam Hawa, dia respon, dia duduk di pokok sana, dia pikir-pikir, lalu mendatangkan keinginan. Karena dia berbual dengan si ular tuh. Betul kan? Dia respon. Alangkah baik dia jalan saja kan? Alangkah baik. Bila kita menyebut jangan gugup, ini satu contoh. Jangan kamu gugup ya. Sebenarnya bila kau cakap perkataan gugup saja membuatkan orang lebih gugup. Lebih baik jangan cakap gugup. Saya tengok kamu tegang-tegang. Bagus jangan cakap tegang. Walaupun kau nampak tu orang tegang. Alihkan perkataan tegang itu, cakap benda yang lain. Saya merasa kita pun sukacita di tempat ini. Ada hadirat Tuhan. Tadi walaupun memang kau nampak tegang, akhirnya tidak tegang. Tapi kalau kau bilang, saya nampak kamu tegang-tegang, memperkuatkan lagi. Selepas kau cakap saya nampak kamu tegang, mari jangan tegang-tegang. Tapi sudah masuk di hati dia tegang. Boleh paham sekarang? Paham? Ini bukan kaitan dosa lagi. Ini baru hal-hal yang begini. Saya nampak kamu dalam keadaan yang macam tidak sukacita saja. Mari kita bersukacita, berseken tangan. Oh, kau terlanjur sudah cakap kasih apa lagi sama orang? Kasih memberi tekanan lagi. Terpaksa mereka buat sukacita. Boleh paham kan? Jangan ucap sesuatu yang negatif. Saya nampak kita sikit hari ini, jangan cakap sikit. Boleh paham kan? Saya nampak macam kamu ada belum makan lagi, belum ketakutan apa. Jangan. Jadi bila kita menyebut jangan gugup, jangan tegang, itu orang mempengaruhi orang. Tambah tegang, tambah ketakutan, tambah stres. Dia tahu, rupa-rupanya kita ini tegang ya. Begitu, tambah tegang. Ya. Jadi saya sebagai gembala, saya belajar ya dalam ilmu berkhotbah pun begitu. Kami diajar cakap yang positif. Kalau kau nampak jemaat sedih-sedih, jangan cakap kamu sedih-sedih. Mari kita bergembira. Mari kita bertepuk tangan. Tidak perlu. Teruskan saja bertepuk tangan. Tambah dorong sedih itu. Boleh paham sekarang? Alihkan saja, jangan sentuh benda itu, tapi alihkan saja kepada perkataan yang lain. Semakin kita berkata, saya tidak mau buat dosa, maka semakin kita akan tergoda melakukan dosa itu. Inilah masalah dia. Dan hari ini dan minggu lepas saya sudah ajar. Saya percaya ini membawa kemerdekaan kepada kita. Katakan amin. Kita akan coba dengan iman, perbuatan ini, kasih ubah mindset kita terhadap kekurangan kelemahan kita masing-masing. Tuhan ampunilah dosa saya, mulai hari ini saya percaya saya sudah diubah dan alihkan pikiran kau kepada benda yang lain. Serius, yang bertahun-tahun kamu terikat dengan satu ikatan, mulai hari ini ketika kamu dengar firman Tuhan, dalam nama Yesus kamu bebas. Dalam nama Yesus ada kebebasan. Ada kuasa kebangkitan berlaku dalam hidup kita. Dan pikiran kita dipenuhi dengan sukacita. Jadi yang terikat minuman keras selama ini, siapa sejak kamu? Pemikiran-pemikiran yang kotor, Tuhan telah mengampuni. Jangan pikirkan itu lagi. Ya, tidak perlu kamu berjanji juga. Itu membuat kamu stres, tertekan. Karena kamu buat perjanjian diri kamu sendiri di hadapan Tuhan. Kamu tertekan itu untuk melakukan. Setelah minta ampun kepada Tuhan, lakukan kerja-kerja yang lain. Wih, petang ini ada badminton lagi kan? Mudah-mudi. Alihkan pikiranmu. Katakan kawan kau, alihkan pikiran kau. Pergi jogging, pergi makan-makan, alihkan. Ada pergi apa? Zoom lagi kah? Apa? Zumba, oke. Ada saya punya perut ini boleh kah? Si Tom ketawa. Nanti kau
Kau kata mentang-mentang kau maco apa itu? Slim. Mengabaikan sebuah pencobaan atau sebuah pemikiran negatif jauh lebih efektif daripada fokus memikirkan sambil berdoa. Katakan amin. Lebih efektif. Kau berdoa kau mengantuk lagi. Ya. Amin. Jadi mengabaikan saja lebih efektif lagi. Ingat saja ilustrasi saya mengenai yang sales tadi tuh, yang salesman tuh. Dia mau jual kopi, bang, dia bilang anti. Oh sorry, kalau kau berhenti habis mesti 3. Apalagi sekarang gaji sudah kan, habis. Jadi betul-betul keluar saja. Kadang-kadang saya mau habis sudah ya. Secara fisikal tinggalkan suatu tempat, kawasan ataupun matikan TV, off handphone. Jangan berdebat dalam telepon, tinggalkan kelompok grup yang suka gosip. Itulah cara dia. Amin. Ada masa kita buat begitu supaya kita bebas daripada godaan, pencobaan. Untuk jauhkan diri daripada sengatan lebah penyengat, maka jauhkan diri daripada penyengat tersebut. Siapa pernah kena apa? Karena sengat, penyengat. Pernah kan? Ya. Oh, pernah juga, William. Kalau kamu sudah tahu kamu pernah kena sengat, jauhkan diri pada sarang tebuan. Betul kan? Adakah orang yang dia nampak tuh sarang tebuan, dia taruh kepala dia sana. Selfie lagi. Lepas dia bilang, kolastik dia bilang. Bodoh kan? Dia tahu sudah itu. Kalau penyengat oke lagi. Yang lebih bisa itu surun. Yang merah pantat itu. Yang di kelapa itu. Dia taruh begini. Ajekton kau taruh kelapa. Kopinya. Kepala di sana. Begitu. Baru kau suruh si Pito pergi juluk gitu. Bodoh betul. Demikian juga pencobaan. Alihkan. Kalau kau tahu tuh sungai ada buaya. Kau mau masuk lagi kah? Simple saja. Begitulah. Alihkan pikiran kau saja. Kau bilang, Tuhan, saya selama ini mabuk-mabuk. Ampunilah saya. Saya mau alihkan. Saya mau cari kawan-kawan yang minum urin. Kalau selepas kau berdoa, dia bilang, besok kita jumpa lagi ya. Dia bilang, grup yang sama, yang dari kecil, minum tapai, minum brandy, avasi, montok diau. Ini semua grup kau. Habislah. Alihkan saja. Walaupun itu orang bilang kau sombong, saya tidak sombong bilang. Saya mau alihkan diri saya saja bilang. Jadi alihkan diri kita daripada supaya jangan kena sengat itu penyengat. Jauhkan diri. Pikiran adalah organ paling rentang ya, sensitif diserang godaan. Amin. Pikiran. Bukan hanya godaan kedagingan, tapi doktrin-doktrin palsu. Ada banyak di YouTube, di TikTok. Bukan semua kau boleh lihat itu benda, ajaran. Tapi puji Tuhan, saya hargai, respect gembala-gembala yang sederhana, tapi mereka menentang doktrin yang palsu. Adakah hamba Tuhan ini berkata, semua agama pun boleh masuk surga? Salah itu. Walaupun saya kawan, saya rapat, saya WhatsApp sama dia, kasih send sama dia. No, tiada jawaban. Saya bagi amaran, saya kasih begini. Jangan lihat yang tidak betul. Amin. Ajaran, doktrin yang tidak betul. Jadi untuk jauhkan diri pada sengatan lebah, penyengat, maka jauhkan diri pada penyengat tersebut. Pikiran adalah, sekali lagi, organ paling rentang diserang oleh godaan. Mengabaikan sebuah pemikiran negatif jauh lebih aktif ketimbang melawannya. Amin. Abaikan saja, efektif. Very efektif. Kau abaikan saja. Kau tidak stres, tidak kena pening kepala, tidak kena ampus. Ya, kau abaikan saja. Kau pergi jogging di taman rimba, di mana-mana. Hidup ini happy. Amin. Jaga hati kita. Sudahlah kena kencing manis, mau tambah lagi.
banyak penyakit. Jauhkan sungai yang ada buaya itu. Amin. Jadi ini adalah sebenarnya simple tapi betul. Kenapa? Yesus telah memerdekakan kita. Itulah kita merayakan Paskah, betul kan? Kematian dan kebangkitan dia. Buat apa dia bangkit kalau kita masih belum bebas? Tidak guna. Karena kita mempunyai kebebasan tuh, cuma kita kasih alihkan pemikiran kita saja. Lari, alihkan diri, jauh, jaga jarak. Itulah cara dia. Hari ini, minggu lepas dan hari ini. Kalau kamu belajar, ini kita sama-sama belajar. Kita dimerdekakan daripada pemikiran tipuan setan selama ini. Sebenarnya kita sudah bebas. Dan kita rasa ketagih, padahal bukan kita ketagih. Kita tidak pernah ketagih. Kita sudah dibebaskan. Tapi pikiran kita dimainkan oleh setan sampai kita balik-balik melakukan dosa itu. Dan kita sebut itu ketagih, padahal bukan ketagih. Bukan ketagih, kita sudah dibebaskan. Cuma dia berulang-ulang karena mindset kita kasih main. Dan kita sebut perkataan ketagih. Padahal di dalam Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan. Katakan amin. Kita sudah diperbaharui. Kemuliaan bagi Tuhan.